Pernah kebayang nggak sih, semua bulu ayam dari rumah potong itu perginya kemana? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya tumpukan limbah yang kelihatannya nggak berguna ini ternyata bisa disulap jadi harta karun bernutrisi. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat angka ini, 167.000 ton. Gila banget kan? Itu adalah jumlah limbah bulu unggas yang dihasilkan setiap tahun. Dan itu baru di Indonesia aja loh. Jumlah yang masif ini langsung membawa kita ke inti masalahnya. Dan ya, kita ini beneran ngomongin soal segunung bulu. Limbah sebanyak ini tuh bukan cuma soal pemandangan yang gak enak, tapi ini adalah masalah lingkungan yang serius banget. Jadi gini, dari setiap ayam yang kita konsumsi, sekitar 4–7% beratnya itu adalah bulu. Kalau dibuang gitu aja, bulu ini bakal membusuk, terus ngelepasin bau belerang yang nyengat banget ke udara. Yang lebih parah lagi, tumpukan limbah ini jadi tempat favorit lalat dan kuman penyakit buat berkembang biak. Jelas ini bahaya buat kesehatan warga di sekitar rumah potong. Tapi ironisnya tuh di sini. Di dalam tumpukan limbah yang bau dan kotor ini, sebetulnya tersimpan harta karun nutrisi. Masalahnya cuma satu, harta itu terkunci rapat di dalam sebuah kotak biologis yang super kuat. Nah, ini yang bikin kaget. Coba deh lihat perbandingannya. Bulu ayam itu kandungan proteinnya bisa sampai 85%. Jauh banget di atas pakan ternak biasa kayak tepung ikan, apalagi bungkil kedelai. Potensinya luar biasa kan? Terus kenapa nggak langsung dipakai aja? Nah, jawabannya ada di satu kata, keratin. Ini adalah jenis protein super alot yang sama kayak di rambut dan kuku kita. Strukturnya itu diikat kenceng sama yang namanya ikatan disulfida, yang bikin hewan ternak hampir mustahil bisa mencernanya. Inilah si gembok biologis yang ngunci semua nutrisi tadi. Jadi, seberapa nggak bergunanya protein ini dalam bentuk mentah? Angka ini yang jawab. Cuma sekitar 5,8% protein di bulu mentah yang bisa diserap sama ternak. Sisanya, ya kebuang sia-sia. Jadi jelas, kita harus nemuin cara buat ngebuka si gembok keratin ini. Dan disinilah sains masuk dan jadi pahlawan. Para jagoan di cerita kita ini ukurannya kecil banget, nggak kelihatan mata, tapi punya kekuatan buat ngebongkar kunci biologis yang paling kuat sekalipun. Coba dibayangin, keratin itu kayak gembok super rumit. Nah, mikroba-mikroba inilah yang jadi kunci biologisnya, yang didesain secara alami buat ngebuka gembok itu. Ini solusi dari alam untuk masalah yang juga dari alam. Tentu aja, nggak sembarang mikroba bisa. Para peneliti udah nemuin beberapa jagoan utamanya nih, terutama dari keluarga bakteri Bacillus, kayak Licheniformis dan Subtilis. Bahkan ada juga dari jenis jamur, yaitu Penicillium. Mereka ini spesialis penghancur keratin. Terus, apa senjata rahasia mereka? Namanya keratinase. Ini adalah enzim super yang diproduksi si mikroba. Anggap aja ini kayak gunting molekuler yang khusus motongin ikatan-ikatan kuat di dalam keratin dan akhirnya semua nutrisi yang terperangkap bisa bebas. Oke, jadi gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan mikroba ini dalam skala industri? Yuk kita geser untuk lihat gimana proses transformasi keren ini beneran terjadi. Prosesnya sebenarnya cukup sistematis. Pertama, bulu harus bersih dan kering. Terus, digiling jadi bubuk biar permukaannya lebih luas. Nah, langkah selanjutnya ini krusial banget, sterilisasi. Biasanya pakai uap panas bertekanan buat bunuh semua bakteri jahat. Kalau udah steril, barulah pasukan mikroba jagoan tadi kita masukin. Campuran ini didiamkan untuk fermentasi selama beberapa hari, dan disinilah keajaiban dimulai. Setelah proses fermentasi ini selesai, hasilnya, wow, ini benar-benar sebuah transformasi total. Limbah yang tadinya nggak ada harganya, sekarang jadi bahan pakan super yang padat nutrisi. Nah, perbandingan ini nunjukin kenapa fermentasi itu solusi yang cerdas banget. Dulu, orang pakai panas dan tekanan super tinggi atau bahan kimia keras. Emang sih keratinnya bisa hancur, tapi seringkali nutrisi penting di dalamnya ikut rusak. Belum lagi boros energi dan gak ramah lingkungan. Fermentasi jauh beda, prosesnya hemat energi, dan yang paling keren malah ningkatin nilai gizinya. Lihat deh datanya, ini bukti nyata. Proses fermentasi ini secara drastis naikin ketersediaan asam amino esensial kayak treonin dan arginin yang penting banget buat pertumbuhan ternak. Bahkan asam glutamat yang bikin pakan jadi lebih disukai ternak juga meningkat tajam. Jadi ini bukan cuma mecahin protein tapi sekaligus ningkatin kualitasnya. Hasil akhirnya, pakan super ini bisa dipakai di mana-mana. Di perikanan, ikan jadi lebih cepat besar.
Buat ayam pedaging, dagingnya jadi lebih rendah lemak dan kolesterol. Bahkan untuk sapi, ini bisa jadi sumber protein khusus yang sangat efisien. Ini nih, contoh sempurna dari ekonomi sirkular dalam aksi nyata. Jadi, kenapa ini semua penting banget? Simpel aja, ini bisa nurunin biaya pakan, yang jadi pengeluaran terbesar peternak. Kita jadi nggak terlalu bergantung sama bahan impor. Limbah yang tadinya jadi masalah, sekarang jadi sumber duit. Lingkungan jadi lebih bersih, dan yang paling penting, ini memperkuat ketahanan pangan kita semua. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Teknologi ini bukan sekedar soal ngurusin sampah. Ini soal mengubah cara kita berpikir, melihat potensi di tempat yang tadinya kita anggap masalah. Ini adalah inovasi yang bisa bantu memberi makan masa depan. Apa yang kita bahas hari ini, soal bulu ayam, cuma satu contoh kecil. Ini bikin kita jadi mikir ya, limbah apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya cuma nunggu buat diubah jadi harta. Sumber daya tersembunyi apalagi yang cuma butuh kunci biologis yang tepat untuk membukanya. Terima kasih sudah menyimak.